Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Di episode spesial kali ini, kita akan membahas 3 topik utama yang sedang panas-panasnya diperbincangkan di bursa transfer. Jendela transfer kali ini benar-benar memberikan kejutan yang tidak ada habisnya untuk kita para fans Chelsea. Era baru di bawah asuhan manajer jenius Xabi Alonso telah membawa angin segar yang sangat kita nantikan. Berbeda dengan rezim pelatih sebelumnya, di mana pembelian pemain seringkali dipaksakan oleh pihak manajemen tanpa melihat kebutuhan taktik di atas lapangan. Kali ini semua pergerakan transfer benar-benar dilakukan atas dasar persetujuan dan permintaan langsung dari sang pelatih Xabi Alonso. Ini adalah sebuah kemajuan masif untuk proyek jangka panjang Chelsea. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas rumor kedatangan wonderkid asal Bosnia yang digadang-gadang akan menjadi sensasi baru di Premier League. Kemudian di segmen kedua, kita akan membongkar trik sulap finansial di balik transfer gila-gilaan yang melibatkan antara Chelsea dan Aston Villa perihal transfer Morgan Rogers dan Alejandro Garnacho. Dan pembahasan terakhir, kita akan memberikan update terbaru mengenai perburuan bek tangguh asal Crystal Palace Maxence Lacroix yang tinggal selangkah lagi akan menjadi pemain Chelsea. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis karena banyak detail krusial yang wajib kalian ketahui sebagai pendukung setia Chelsea. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan satupun berita terbaru dari Stamford Bridge. Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Mari kita mulai dengan kabar pertama, yang pastinya akan membuat kalian sangat antusias. Berdasarkan laporan eksklusif dari media terkemuka asal Inggris The Telegraph, Chelsea saat ini berada di posisi terdepan, alias menjadi favorit utama untuk mengamankan tanda tangan bintang muda berbakat asal Bosnia Herzegovina, yaitu Kerim Alazbegovic. Pemain yang saat ini merumput bersama Bayer Leverkusen ini dibanderol dengan harga yang cukup masuk akal untuk ukuran pasar transfer modern saat ini, yakni sekitar 30 juta pounds. Satu hal yang membuat transfer ini sangat menarik adalah fakta bahwa Xabi Alonso sendiri yang turun tangan dan sangat antusias dengan ide mendatangkan Kerim Alazbegovic ke Stamford Bridge. Seperti yang kita ketahui bersama, kepergian Alejandro Garnacho yang menyeberang ke Aston Villa telah meninggalkan lubang besar di sektor sayap kiri penyerangan Chelsea. Posisi winger kiri Chelsea saat ini sedang kosong, dan manajemen tentu harus bergerak cepat mencari suksesor yang sepadan atau bahkan yang lebih baik. Disinilah nama Kerim Alazbegovic muncul sebagai prioritas utama yang sedang diusahakan oleh manajemen The Blues. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan sosoknya, nama Kerim Alazbegovic ini mulai meroket dan menjadi sorotan dunia setelah ia tampil luar biasa memukau di panggung termegah yakni turnamen Piala Dunia 2026 lalu. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah menunjukkan kematangan, ketenangan, dan visi bermain yang luar biasa di level internasional. Banyak pandit dan pemandu bakat yang menilai bahwa ia memiliki bakat alami yang sangat luar biasa sebagai pesepak bola modern. Gaya bermain yang eksplosif, kemampuan dribbling jarak dekat yang mematikan, serta insting mencetak golnya seringkali membuat publik teringat kepada sosok winger kelas dunia milik Paris Saint-Germain yang bernama Kvaratskhelia. Koneksi antara Xabi Alonso dan Alazbegovic juga bukanlah suatu hal yang baru. Xabi Alonso sudah sangat mengenal luar dalam
karakter dan potensi pemain ini saat sang pelatih masih menukangi Bayer Leverkusen beberapa tahun yang lalu. Kala itu, Kerim Alasbegovic masih berstatus sebagai pemain muda di akademi atau bagian tim junior Bayer Leverkusen. Mengingat usianya yang masih sangat belia saat itu, namanya memang belum disertakan ke dalam skuad inti secara reguler. Ia hanya mendapat kesempatan berharga untuk mengikuti sesi latihan bersama tim senior dan sesekali dimainkan dalam laga persahabatan untuk menambah jam terbangnya. Namun cerita menjadi menarik setelah Xabi Alonso meninggalkan kursi manajerial Bayer Leverkusen. Kerim Alasbegovic kemudian sempat dijual ke klub raksasa Austria RB Salzburg. Bersama RB Salzburg, Kerim Alasbegovic justru tampil meledak. Hanya dalam waktu semusim, Kerim Alasbegovic menunjukkan performa yang begitu fenomenal hingga memaksa Bayer Leverkusen untuk langsung mengaktifkan opsi pembelian kembali atau buyback clause terhadap sang pemain. Memanfaatkan nilai pasarnya yang meroket, Bayer Leverkusen berniat menjualnya demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Kini setelah nama Xabi Alonso memegang kendali di Chelsea, manajer asal Spanyol tersebut tahu betul talenta yang dimiliki mantan anak asuhnya tersebut. Seiring dengan usia Kerim Alasbegovic yang semakin matang dan siap untuk tampil di level tertinggi, Xabi Alonso sangat menginginkannya kembali untuk mengisi posisi sayap kiri dalam sistem permainannya. Pada awalnya, Kerim Alasbegovic santer dikabarkan menjadi target utama raksasa Serie A seperti Juventus, Atalanta, dan Fiorentina. Namun, konstelasi transfer ini telah berubah drastis dalam beberapa hari terakhir semenjak Chelsea menunjukkan ketertarikannya. Meskipun negosiasi ini masih berada dalam tahap awal dan belum ada tawaran resmi atau kontak formal tingkat lanjut dengan Bayer Leverkusen, namun situasi ini diprediksi akan berubah cepat dalam waktu dekat. Keputusan ini juga berada di tangan sang pemain. Apakah ia ingin bergabung dengan proyek ambisius Chelsea bersama dengan mantan pelatihnya, atau lebih memilih hijrah ke Italia, di mana di sana ia bisa langsung digaransi menjadi pemain utama. Bagaimana menurut kalian, Blues? Setujukah kalian jika Chelsea menjadikan Kerim Alasbegovic sebagai suksesor yang tepat untuk menggantikan Alejandro Garnacho? Atau kalian merasa Chelsea sebaiknya mencari winger lain yang sudah lebih teruji di level Premier League? Coba tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Update yang kedua kali ini tidak kalah menarik karena kita akan membahas sisi bisnis dan intrik di balik layar antara Chelsea dan Aston Villa. Seperti yang kita semua saksikan, bursa transfer kali ini dihebohkan dengan transaksi yang melibatkan Morgan Rogers dan Garnacho. The Blues telah resmi mendatangkan Morgan Rogers dengan harga yang sangat fantastis, yakni sebesar 117 juta pounds. Sementara itu, di arah yang berlawanan, Aston Villa hanya meminjam Alejandro Garnacho dari Chelsea. Meskipun kesepakatan tersebut disertai dengan klausul kewajiban pembelian permanen dengan syarat-syarat tertentu. Melihat harga 117 juta pounds untuk Morgan Rogers, banyak pihak termasuk rival-rival Chelsea yang langsung menaikkan alis mereka dan menilai bahwa transfer ini hanya akal-akalan akuntansi saja. Banyak yang menuduh bahwa kedua klub sengaja melakukan penggelembungan harga untuk saling membantu agar terhindar dari jeratan sanksi PSR dari Premier League maupun aturan ketat financial fair play dari UEFA. Usut punya usut, ternyata ada trik finansial jenius yang sedang dimainkan oleh manajemen Aston Villa agar pembukuan keuangan mereka tetap sehat dan hijau
di mata sang regulator. Penjelasan mendalam dari jurnalis olahraga The Athletic dan analis keuangan sepak bola ternama yang bernama Chris Witherspoon akhirnya mengungkap skema rumit ini. Menurut Chris Witherspoon, Aston Villa memang tidak bisa sembarangan langsung membeli Alejandro Garnacho dari Chelsea secara permanen di musim panas ini. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada aturan ketat UEFA yang memiliki aturan 45 hari untuk transaksi yang dianggap sebagai player exchange. Karena Aston Villa baru saja mencatatkan rekor penjualan Morgan Rogers ke Chelsea dengan nominal yang sangat raksasa. Lalu jika mereka langsung membalas dengan pembelian permanen Garnacho dalam periode 45 hari tersebut, maka UEFA akan menginvestigasi dan berpotensi menggabungkan kedua transfer itu dan menghitungnya sebagai bagian satu transaksi. Jika skenario itu terjadi, maka keuntungan bersih yang sangat masif yang didapat oleh Aston Villa dari penjualan Morgan Rogers tidak akan diakui secara penuh oleh pihak UEFA. Badan sepak bola Eropa tersebut hanya akan menghitung selisih antara nilai jual Morgan Rogers dan biaya transfer Alejandro Garnacho. Situasi ini tentu akan menjadi bencana dan sangat merugikan bagi Aston Villa, mengingat mereka saat ini masih berada dalam pantauan ketat dan terikat settlement agreement dengan pihak UEFA. Oleh karena itu, opsi bermanuver yang paling masuk akal, paling aman, dan juga paling legal adalah menggunakan skema peminjaman yang dibumbui dengan klausul pembelian bersyarat. Selama status permanen Garnacho belum pasti, dan secara hukum benar-benar masih bergantung kepada syarat atau variabel tertentu di masa depan, misalnya jumlah penampilan atau lolos ke kompetisi Eropa, maka UEFA masih mengklasifikasikannya sebagai transfer pinjaman biasa. Dengan skema ini, maka Aston Villa tetap bisa mencatat keuntungan bersih sebesar 117 juta pound secara penuh dalam laporan keuangan tahunan mereka. Di sisi lain, Chelsea juga mendapat keuntungan ganda karena telah mendapat pemain incaran sekaligus bisa membukukan potensi keuntungan dari penjualan Alejandro Garnacho di masa depan secara terpisah. Namun jangan salah sangka, UEFA juga bukan institusi yang dengan mudah dikelabui. Mereka sudah mengantisipasi celah hukum ini. Jika syarat pembelian yang dicantumkan dalam kontrak peminjaman Garnacho dianggap terlalu mudah atau hampir pasti terpenuhi sejak awal, misalnya adalah Garnacho bermain hanya satu pertandingan saja, lalu syarat pembelian sudah terpenuhi, maka pihak UEFA akan tetap memperlakukan transfer itu sebagai transfer permanen sejak hari pertama kesepakatan. Oleh karena itu, syarat kondisional yang digunakan oleh Aston Villa dan Chelsea harus benar-benar realistis, lalu memiliki resiko gagal, dan bukan sekedar formalitas di atas kertas. Singkatnya adalah skema pinjaman dan kewajiban pembelian bersyarat ini bisa menjadi win-win solution yang brilian bagi Aston Villa maupun bagi Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah praktik akuntansi yang dilakukan oleh manajemen Chelsea dan Aston Villa ini masih dalam batasan wajar di era sepak bola modern yang serba komersil ini? Atau menurut kalian, aturan PSR dan UEFA itu memang terlalu rumit dan telah mengekang kreativitas setiap klub? Tulis jawaban dan pandangan kalian di kolom komentar di bawah Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Update ketiga sekaligus yang terakhir untuk episode kali ini adalah tentang saga transfer Maxence Lacroix. Memang benar, berita ini mungkin sudah sering kalian dengar dan terkesan hanya diulang-ulang saja dalam beberapa pekan terakhir. Namun ini adalah update paling krusial dan terbaru mengenai saga transfer bek tengah andalan milik Crystal Palace tersebut.
Menurut sumber internal terpercaya yang bernama Alex Krog dan juga Ben Jacobs, Chelsea dan Crystal Palace kini telah memasuki tahap akhir negosiasi dan sedang mendekati kata sepakat di angka 55 juta pounds. The Blues tampaknya sangat serius ingin menjadikan Maxence Lacroix sebagai komandan baru di lini pertahanan mereka. Keseriusan ini terlihat dari tingkat negosiasi yang kini melibatkan para petinggi klub. Steve Paris, yang notabene adalah sang chairman sekaligus pemilik dari Crystal Palace, dikabarkan ikut turun gunung dan memimpin langsung jalannya negosiasi dengan perwakilan elit manajemen Chelsea yang dipimpin oleh Baghdad Eghbali. Untuk memuluskan langkah ini dan menekan biaya tunai yang dikeluarkan, pihak Chelsea juga dilaporkan telah menawarkan opsi menarik kepada pihak Crystal Palace. The Blues memberikan kesempatan kepada The Eagles untuk memilih dan membeli beberapa pemain dari skuad Chelsea yang tidak masuk ke dalam rencana Xabi Alonso, termasuk nama bek asal Prancis Axel Disasi, untuk dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Jika kita melihat harga paket keseluruhan transfer Maxence Lacroix yang berada di angka 55 juta pounds ini, nilainya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan transfer bek tengah lainnya di Premier League baru-baru ini, seperti kepindahan Jan-Paul van Hecke senilai 52 juta pound sterling dari Brighton ke Tottenham Hotspur. Namun dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Maxence Lacroix, banyak yang merasa harga tersebut adalah harga yang wajar. Melihat progres positif dari pertemuan tingkat tinggi antara Baghdad Eghbali dan Steve Paris, tampaknya kita sebagai fans Chelsea tidak perlu menunggu terlalu lama lagi. Dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan besar kita semua para fans Chelsea sudah bisa melihat notifikasi breaking news atau mendengar kalimat sakti "Here we go" dari para jurnalis ternama terkait peresmian kedatangan Maxence Lacroix ke Stamford Bridge. Bagaimana tanggapan kalian Blues? Dengan paket harga di atas 55 juta pound sterling, apakah kalian merasa bahwa Maxence Lacroix memang layak dan pantas diberi bandrol harga setinggi itu? Apakah menurut kalian ini terhitung kemahalan atau justru kemurahan di bursa transfer yang gila ini? Atau memang harga yang pas untuk bek berkualitas seperti dirinya? Jangan ragu untuk menuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah Blues. Berikut adalah rangkuman update terbaru dan paling mendalam seputar pergerakan Chelsea di bursa transfer kali ini. Mulai dari prospek cerah Kerim Elizbegovic yang diidam-idamkan oleh sang manajer Xabi Alonso, lalu kecerdasan finansial manajemen Chelsea dan Aston Villa dalam transfer Morgan Rogers dan Garnacho, hingga semakin dekatnya peresmian Maxence Lacroix ke Stamford Bridge. Chelsea di era baru ini benar-benar menjanjikan banyak hal menarik. Bursa transfer musim panas masih jauh dari kata usai, namun pergerakan Chelsea sejauh ini layak mendapatkan apresiasi tinggi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel Zona Chelsea Indonesia. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan pembahasannya. Lalu share ke grup-grup Chelsea kalian. Dan pastikan sudah subscribe untuk yang belum subscribe. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video update Chelsea selanjutnya. Keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi
karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.